Halo Sobat Iteza, balik lagi bersama aku Jack Malapetaka. Mencintaimu lama-lama penuh luka, ya. Apa kabar hari ini? Masih berharap nemuin uang segepok di jalan dalam kantong kresek. Makanya bangun, kerja, sap. Kali ini kita akan membahas film dari negara Jennie Blackpink yang sangat-sangat keren dan penuh kebrutalan. Film Korea Selatan yang berjudul Accompaniment tahun 2022. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria pembunuh bayaran paling ditakuti yang membalas dendam kepada para pemimpinnya yang sudah mengusik ketenangannya dan telah menghabisi wanita yang ia cintai karena tewas dihabisi oleh mereka. Apalagi perusahaan yang mengusung para pembunuh bayaran ini berkedok sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logam. Keseluruhan para karyawannya menyamar sebagai karyawan kantoran biasa pada umumnya. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Yuk kita bahas bersama-sama hanya di channel Iteza Story. Sebelumnya jangan lupa subscribe-nya ya guys. Thank you, selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film kita akan diperlihatkan Ji Hyung Do bersama dengan rekan barunya yang bernama Rahun yang sedang berada di dalam mobil dekat kantor polisi. Saat itu Hyung Do memperingatkan Rahun jika pekerjaan kali ini benar-benar sangat berbahaya. Rahun kemudian pergi ke markas polisi dengan membawa sebuah paket. Tujuan Rahun ke sana, ia ingin membawa paket tersebut masuk ke ruangan perlindungan para saksi. Sedangkan saat Rahun sudah berhasil masuk ke ruangan perlindungan para saksi, ternyata ruangan itu terdapat salah satu saksi yang sedang dilindungi oleh para polisi. Saksi tersebut bernama Yonghan, karena Yonghan merupakan satu-satunya saksi tentang kejahatan kriminal terbesar. Saat Rahun akan melanjutkan kembali perjalanannya untuk menghabisi Yonghan, tiba-tiba saja aksinya telah dicurigai oleh para polisi yang mencegah Rahun. Awalnya para polisi itu sudah menduga jika gelagat Rahun sudah memiliki tingkah aneh. Hingga ketika mereka lengah, Rahun kemudian langsung menghabisi para petugas satu persatu termasuk Yonghan. Ternyata Hyung Do dan juga Rahun merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Setelah Rahun telah menyelesaikan tugasnya, kemudian ia menelpon Hyung Do. Namun saat ia sedang menelponnya, tiba-tiba saja Hyung Do langsung menyerangnya hingga pingsan. Hyung Do yang memang pada dasarnya seorang pembunuh bayaran kelas kakap, kemudian ia pun langsung pergi menggunakan mobilnya tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan saat mereka sedang berada di tengah-tengah jalan, pick up mereka langsung diganti tampilannya oleh para anggotanya sendiri agar nantinya mereka tidak dicurigai oleh para polisi. Setelah usai mengerjakan tugas membunuhnya, Hyung Do kemudian langsung menyamar identitasnya sebagai pria kantoran biasa yang bergerak di perusahaan logam agar identitasnya selalu aman dari kecurigaan para petugas polisi. Terlihat para karyawan bekerja pada semestinya. Mereka tidak menyadari jika temannya adalah seorang pembunuh bayaran paling kejam. Bahkan di ruangan biasa ini, ternyata Hyung Do memiliki sebuah ruangan rahasia. Saat ia memasuki ruangan tersebut, sudah ada salah satu wanita yang sudah berada di sana. Dia bernama Wang. Tujuan Hyung Do datang ke sana karena ia ingin meminta kepada Wang untuk menghapus sidik jari pistol yang dipakai oleh Rahun. Tak lama dari itu, terlihat salah satu pria yang bernama Jong Tae yang merupakan penanggung jawab di perusahaan rahasia agensi ini. Jadi usut punya usut, berdirinya perusahaan ini nampaknya seperti perusahaan biasa-biasa saja. Ternyata seluruh karyawan yang bekerja di kantor ini merupakan para pembunuh bayaran kelas elit yang sangat terlatih. Jadi demi menutupi identitasnya, mereka harus menyamar sebagai pekerja kantoran. Jong Tae saat itu menanyakan kepada Hyung Do, apakah ia sudah menghabisi Rahun? Ia pun mengatakan kepada atasannya jika ia sudah menghabisinya.
Kemudian cerita berpindah yang memperlihatkan Hyungdo yang bertemu dengan seniornya secara diam-diam. Dia bernama Ji-hoon yang merupakan orang satu-satunya telah melatih Hyungdo hingga menjadi seorang pembunuh bayaran paling ditakuti di negaranya. Ji-hoon memperingatkan Hyungdo agar jangan sering menjenguknya karena sangat berbahaya sekali. Mengingat setiap para pembunuh bayaran yang sudah pensiun pasti akan diincar oleh orang-orang yang ingin balas dendam. Kemudian beralih ke markas para polisi yang sedang menyelidiki kasus penyerangan di markasnya yang menewaskan banyak orang. Terlihat salah satu polisi yang bernama Myung-do yang sedang melihat rekaman CCTV kebrutalan Rahun yang sangat mengerikan. Lalu yang memperlihatkan Hyungdo yang sedang mencari rumah Rahun. Saat itu ia berpapasan dengan adik Rahun yang bernama Basul. Kedatangan ia kemari karena ia ingin bertemu dengan ibu Rahun. Sehingga singkatnya, Hyungdo pun telah bertemu dengan ibu Rahun yang bernama Yeon-myun. Kemudian ia pun langsung memberikan uang kepada Myun dengan beralasan Rahun yang sementara waktu telah pergi ditugaskan di luar kota. Terlihat saat itu Basul yang marah pada ibunya karena pekerjaannya hanyalah seorang penyanyi biasa. Yang hal itu membuat hidup mereka menderita. Basul lalu memutar lagu ciptaan ibunya agar bisa didengar oleh Hyungdo. Ternyata jadi sejak kecil Hyungdo dulunya sejak ia masih remaja, ia bekerja sebagai tukang antar makanan. Justru lagu-lagu ciptaan Myun lah yang membuat dirinya selalu bersemangat dalam menjalankan hari-harinya. Saat berada di kantor, Hyungdo telah bertemu dengan pemimpinnya yang sebenarnya. Dia bernama Hwan yang memimpin seluruh para penjahat elit. Hwan kemudian saat itu meminta kepada Hyungdo agar melatih mental anaknya, yaitu Jong-tae. Meskipun Jong-tae adalah orang yang akan menguasai warisannya, akan tetapi Hwan ingin anaknya bisa terjun langsung untuk menyelesaikan tugas pembunuh bayaran ini, karena Jong-tae sendiri belum pernah menghabisi orang lain. Hwan kemudian memberikan tugas kepada Hyungdo agar mengawasi Banju yang telah lari dari tugasnya. Hwan juga mengatakan akibat Banju telah kabur dari tugasnya karena ia sangat frustasi karena anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun telah tewas tertabrak mobil. Oleh sebab itu Banju pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya. Hyungdo kemudian langsung mencari Banju. Saat itu Hyungdo melihat jika Banju sedang dalam masa-masa sulitnya setelah anaknya meninggoy. Hyungdo kemudian langsung mencoba mengikuti Banju. Namun Banju yang profesional, ia pun tahu jika dirinya telah diawasi. Banju kemudian menodongkan pistolnya kepada Hyungdo agar jangan ikut campur dengan urusannya. Hyungdo memberitahukan kepada Banju jika ia harus pergi dari kota ini karena nyawanya dalam bahaya. Akan tetapi Banju pun tak peduli sama sekali dengan ancaman tersebut. Kemudian saat itu terlihat Hyungdo yang berada di suatu tempat. Ternyata tujuan ia pergi ke sana karena ia ingin menjenguk Rahun yang selama ini telah disembunyikan oleh Hyungdo. Setelah Hyungdo menjenguk Rahun, terlihat teman Hyungdo yang sedang berlatih bersama untuk menjalankan misi selanjutnya. Terlihat para karyawan memiliki keahlian masing-masing di bidangnya. Apalagi di sana ada beberapa jenis pelatihan. Ada yang berlatih ilmu bela diri, ada juga yang berlatih merakit senjata. Kali ini mereka sedang menjalankan sebuah rencananya untuk mencari target mereka yang bernama Kevin, yang merupakan pialang saham yang telah membawa kabur uang saham para pemodalnya. Sesuai dengan rencana yang sudah mereka prepare sebelumnya, bahkan rencana mereka ini terbilang sangat rapi dan senyap. Pasalnya mereka sudah menyabotase seluruh ruangan ini agar nantinya tugas mereka bisa berhasil tanpa adanya masalah. Kevin kemudian yang belum menyadarinya, ia pun langsung keluar dari mobilnya. Awalnya ia tak sadar jika dirinya sedang diincar, namun pada suatu waktu, akhirnya ia pun menyadarinya jika dirinya telah diincar oleh para pembunuh bayaran. Hyungdo dan teman-temannya langsung beraksi, sedangkan Kevin yang sudah tahu, kemudian ia langsung pergi melarikan diri untuk bersembunyi. Namun sayangnya saat Kevin sedang berada di lift, justru ia bertemu dengan pembunuh bayaran lain, yang akhirnya Kevin pun tewas.
Setelah menyelesaikan tugasnya, kemudian pada malam harinya, Hyung-do yang sudah terlihat bersama dengan keluarga Rahun. Ternyata kini Hyung-do sudah mengembalikan Rahun kepada keluarganya. Di sini, Minyeon pun sangat senang sekali. Akhirnya mereka bisa berkumpul kembali bersama-sama lagi. Saat itu Minyeon bercerita kepada Hyung-do jika dulunya ia menikah di umur yang masih muda. Ia harus membesarkan kedua anaknya hanya seorang diri karena suaminya telah meninggoy. Jadi ia yang harus menggantikan tugas suaminya. Tak lama dari itu, Hyung-do telah menerima kabar dari Jung Tae jika Banju telah memundurkan diri dari pekerjaannya. Artinya Banju harus dihabisi. Singkatnya, saat itu Hyung-do langsung menemui Banju. Kemudian mereka langsung melakukan pertarungan. Di akhir pertarungan terlihat Banju yang sudah bertekuk lutut. Ia pun pasrah jika ia harus dihabisi karena ia sudah kehilangan segalanya, apalagi anaknya yang telah tewas. Di sini kita masih belum diperlihatkan apakah Hyung-do telah menghabisi Banju ataukah justru ia tak menghabisinya. Kemudian pada pagi harinya yang memperlihatkan para karyawan yang sedang berkreasi bersama sembari merayakan kenaikan jabatan Hyung-do sebagai manajer di perusahaan agensi karena telah bekerja dengan baik. 오면은 해, 영표에 오면은. 앞에 있는 전이나 좀 잘라 먹기 편하게 임마. Kemudian setelah ia sudah menjabat sebagai manajer, Hyung-do lalu berkencan dengan Minyeon di suatu tempat. Terlihat hubungan antara Hyung-do dan juga Minyeon sudah sangat akrab. Minyeon juga yang merasa nyaman jika ia bersama dengan Hyung-do. Mereka berdua pun mencoba untuk mengekspresikan kedekatannya agar semakin erat. Kemudian malam harinya terlihat detektif Myung-dok yang sedang menanyakan kepada para pemuda teman dari Basol yang tak sengaja berpapasan dengannya. Saat itu detektif menunjukkan sketsa wajah dari Rahun. Namun teman Basol mengatakan jika ia tak pernah melihat keberadaan dari Rahun. Kebetulan saat itu Hyung-do telah mengantarkan pulang Minyeon ke rumahnya. Alhasil detektif yang merasa bahwasannya ia pernah melihat Hyung-do sebelumnya langsung mendatangi Hyung-do. Lalu ia pun meminta surat izin mengemudi serta menanyakan hal-hal tentang dirinya. Di sisi lain yang memperlihatkan Banju yang sudah tertangkap oleh pihak agensi. Jadi pada saat pertarungan waktu itu Hyung-do ternyata tak menghabisi Banju. Namun kini kebohongannya telah diketahui oleh pihak agensinya. Yang alhasil Banju pun saat itu langsung dieksekusi hingga tewas tepat di hadapan Hyung-do. Setelah mengeksekusi Banju, lalu detektif polisi yang datang ke kantor agensi untuk melihat tempat pekerjaan Hyung-do. Mereka tidak tahu seluruh karyawan di perusahaan ini adalah para pembunuh bayaran kelas kakap yang sangat berbahaya. Hyung-do kemudian saat itu telah bertemu dengan Minyeon untuk makan malam. Hyung-do juga langsung menyatakan perasaannya kepada Minyeon bahwasannya ia menyukainya. Lalu ketua Jung Tae dan ayahnya ternyata kini sudah tahu bahwasannya Hyung-do selama ini telah berbohong kepadanya. Karena kini mereka sudah mengetahuinya pengkhianatan Hyung-do karena mereka melihat Rahun yang masih hidup. Kemudian Jung Tae mengusulkan kepada ayahnya agar menghabisi Hyung-do agar bisnis mereka tetap aman terkendali. Saat itu Hyung-do akan menyelesaikan misi barunya yang diterima bersama dengan kedua temannya. Saat di jalan, karena Hyung-do adalah pembunuh profesional, ia pun sudah menyadarinya jika kedua rekannya akan menghabisinya. Lalu pertarungan pun langsung terjadi. Dengan sangat mudahnya Hyung-do langsung menghabisi kedua teman-temannya itu. Setelah pertarungan berhasil ia menangkan, kemudian Hyung-do langsung menelpon Rahun agar pergi dari rumahnya.
Tak lama, Hyungdo datang dan langsung membawa pergi keluarga Rahun ke tempat yang aman. Singkatnya, Hyungdo telah berada di rumah seniornya, yaitu Ji-hoon. Kemudian ia menjelaskan jika untuk sementara waktu ia menitipkan Rahun beserta dengan keluarganya. Hyungdo lalu langsung menceritakan tentang pekerjaan yang sebenarnya kepada Mion. Mion saat itu tak menyangka jika pekerjaannya sangatlah tak bermoral yang menghabisi orang-orang yang tak bersalah. Singkatnya, Hyungdo kemudian langsung pergi menaiki kendaraan umum sembari mengabari pemimpinnya jika ia telah memundurkan diri dari pekerjaannya. Hyungdo kemudian langsung pergi ke apartemennya dengan bersembunyi agar tak diketahui oleh anak buah Jungtae. Tujuannya ia ingin mengambil uang tabungannya yang sudah disimpan di ruang rahasia. Setelah ia berhasil mengambil uang tabungannya, malam harinya ia pun langsung pulang ke rumah seniornya. Namun ketika ia masuk ke dalam rumah, ternyata Ji-hoon telah mengkhianatinya. Hyungdo pun kemudian meminta kepada Ji-hoon agar keluarga Rahun dilepaskan dibiarkan pergi. Namun Ji-hoon menolaknya karena ini sudah menjadi tugasnya. Sehingga pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu Hyungdo berhasil menghabisi para pembunuh bayaran tersebut. Akan tetapi ternyata Mion telah tertembak hingga membuatnya tewas. Hal itu tentu saja membuat Hyungdo murka. Lalu ia langsung mempersiapkan dirinya untuk balas dendam. Saat ia berada di perkantoran, ia pun langsung barbar menembaki seluruh para pekerja kantoran tersebut. Aksi baku tembak pun terjadi. Meskipun Hyungdo hanyalah seorang diri, akan tetapi mengingat ia adalah seorang pembunuh bayaran paling berbahaya, ia pun dengan beraninya mengacak-ngacak perusahaan agensinya yang sudah mengganggu ketentramannya. Apalagi perempuan yang dicintainya telah dihabisi. Satu persatu, Hyungdo menghabisi rekan-rekannya dengan sangat barbar dan brutal. Kemudian ia telah bertemu dengan pemimpinnya. Lalu saat ia akan menembak Hyungdo, datanglah Rahun dari belakang yang langsung menghabisinya. Setelah berhasil menghabisi pemimpinnya, lalu ia pun langsung diserang oleh Jungtae. Untungnya saat itu mereka berdua selamat karena Hyungdo yang langsung mendorong Jungtae hingga tewas ke lantai bawah. Di akhir film, Hyungdo meminta kepada Rahun agar meminta jangan pernah memasuki dunia gelap ini kembali karena sangat berbahaya. Ia juga berkata agar Rahun membawa uang tabungan yang selama ini ia simpan untuk menghidupi dirinya dan juga adiknya. Kemudian Hyungdo langsung berjalan keluar perkantoran yang sudah dikelilingi oleh para polisi dan orang-orang. Sedangkan Rahun berhasil keluar dari perkantoran dengan cara menyamar. Dan film dari Accompaniment tahun 2022 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di channel Iteza Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa selalu semangat dalam menghibur teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya guys. Bye-bye.